Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin dari PGSD A4. Di sini saya akan membawakan tentang pendidikan kesehatan sekolah dasar, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah atau bisa disingkat PHBS. Apa itu PHBS di sekolah? PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Manfaat daripada PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar dan para siswa, guru hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi sehat. Apa saja PHBS di sekolah itu? Yang pertama ada mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Setelah itu yang kedua ada mengonsumsi jajanan sehat. Yang ketiga ada menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Yang keempat ada rutin berolahraga. Dan yang kelima ada tidak merokok di sekolah. Dan keenam ada membuang sampah pada tempatnya. 7 memberantas jentik nyamuk. Dan yang terakhir adalah menimbang berat badan dan tinggi. Poin pertama kita akan membahas tentang mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini ada beberapa cara. Yang pertama, kapan kita harus mencuci tangan kita? Yang pertama adalah sebelum dan sesudah makan. Lalu yang kedua adalah setelah membuang air kecil dan besar. Yang ketiga sebelum dan setelah beraktivitas. Dan yang terakhir adalah ketika tangan kita kotor. Jadi ketika tangan kita kotor, kita harus segera mencucinya biar hidup kita bisa sehat. Itu bagaimana cara mencuci tangan. Nah, di sini yang pertama adalah tuangkan cairan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dan dengan arah memutar. Itu yang kedua adalah usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, membersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang terakhir adalah letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan-lahan. Itu selanjutnya adalah ciri jajanan sehat. Ciri jajanan sehat yang pertama adalah bebas dari lalat, semut, kecoa, dan binatang lain yang dapat membawa kuman penyakit. Setelah itu yang kedua ada bebas dari kotoran dan debu. Yang ketiga, disajikan dengan menggunakan alas yang bersih dan sudah dicuci lebih dahulu dengan air bersih. Yang keempat adalah jangan mengambil jajanan menggunakan tangan kecuali sudah dibungkus plastik atau daun. Setelah itu, jamban yang bersih dan sehat. Syarat jamban sehat itu apa saja? Yang pertama, tidak mengkontaminasi tempat penampungan air. Setelah itu yang kedua, cukup pencahayaan. Yang ketiga, cukup ventilasi. Yang keempat, cukup air. Yang kelima, cukup luas. Yang keenam, lantai kedap air. Dan yang terakhir adalah tersedia alat-alat pembersih. Jadi apa? Kalau jamban kita sehat, jamban kita bersih, itu kan juga enak dipakai. Setelah itu ada rutin olahraga. Kenapa kok kita harus dianjurkan rutin berolahraga? Agar badan kita menjadi bugar. Setelah itu yang kedua, sistem kekebalan tubuh kita meningkat. Jadi kalau ketika kita sering berolahraga, itu juga akan memberikan kenyamanan dan kesehatan pada tubuh kita. Setelah itu tidak merokok. Kenapa kok kita dianjurkan tidak merokok? Karena dalam bahan membuat rokok itu banyak bahan-bahan yang memang berbahaya. Contohnya ada 4000 bahan kimia, setelah itu ada 400 zat berbahaya, setelah itu 43 zat penyebab kanker, setelah itu ada tar, nikotin, dan karbon monoksida dalam rokok. Jadi itu bisa mengganggu sistem pencernaan atau sistem pernapasan pada diri kita. Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Di sini sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada organik, setelah itu non organik, dan B3. Nah, apa saja sampah organik itu? Sampah organik adalah contohnya ada daun-daunan yang memang mudah mengurai. Setelah itu non organik, contohnya ada kardus, koran. Setelah itu ada sampah-sampah plastik, itu dimasukkan di tong yang warnanya kuning. Kalau organik di tong warna hijau.
Nah, untuk yang merah adalah sampah yang B3 atau sejumlah dengan baterai, setelah itu lampu dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memberantas jentik-jentik. Kenapa kita kok harus memberantas jentik-jentik? Karena jentik-jentik merupakan salah satu hewan yang bisa menumbuhkan penyakit juga. Nah, penyakit apa saja? Yang pertama ada demam berdarah, setelah itu ada chikungunya, malaria, dan yang terakhir ada kaki gajah. Nah, itu bagaimana cara menghindari proses berkembang biaknya jentik-jentik, yaitu lakukan dengan 3M. Yang pertama ada menguras tempat-tempat penampungan air, contoh bak mandi. Nah, itu yang kedua adalah menutup tempat-tempat penampungan air, jadi jangan sampai tempat-tempat penampungan air itu dibuka selebar-lebarnya, itu tidak dirawat. Satu yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas. Karena apa? Dengan adanya barang-barang bekas yang tidak dipakai, itu tidak dikubur, itu nanti akan menjadi sarang daripada jentik-jentik tersebut. Setelah itu yang terakhir adalah menimbang berat badan dan tinggi badan. Nah, pengukuran berat dan tinggi badan dilakukan selama 6 bulan sekali. Pengukuran berat badan dan tinggi badan bertujuan untuk yang pertama adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak. Lalu yang kedua adalah mengetahui status gizi pada anak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.